Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, Kamis tanggal 13 Agustus kita bertemu kembali. Pada pertemuan pekan lalu, Kamis lalu, kita telah membahas tentang At-Takwir, surat At-Takwir sampai ayat 15. Jadi kita akan lanjutkan sampai ayat 20. Sebelumnya, Ustaz ingatkan yang belum setoran, kemarin masih ada beberapa anak yang belum setoran. Ayo setoran, jangan sampai tidak setoran karena di situ ada nilai yang Ustadz tulis untuk nilai harian kalian. Baik, kita lanjut ke ayat 5. Kemarin kita berhenti di ayat 15. Jadi ayat 15 ini sampai ayat 18 itu akan menyambung, ya, sambungan dia. Ayatnya 15, 16, 17, 18 adalah satu. Maksudnya apa? Maka kita akan bahas satu persatu. Yaitu kemarin ayat 15, fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Lalu ayat 16, al jawaril kunnas, yang beredar dan terbenar. Maksudnya bintangnya itu bergemerlap ketika malam dan hilang ketika siang. Lalu 17, wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut, was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing atau telah terbit. Sebelum kita masuk, di sini ada keunikan di dalam bahasa Arab, yaitu ketika ada waw, ada huruf waw, lalu setelahnya ada kata berharokat terakhirnya itu kasroh, maka ini disebut dengan wawul qasam atau waw yang menandakan qasam atau sumpah. Contoh, wallahi, demi Allah. Tapi kalau kan wallahi, ya kan pakai kasroh. Tapi kalau dia wawunya setelah waw itu harokatnya dhammah, contoh wallahu, maka artinya bukan demi Allah lagi, tapi dan Allah. Jadi waw itu bisa berarti dan, bisa berarti sumpah, demi, ya. Contoh lagi, ini wal-laili. Wal-laili artinya demi malam. Tapi kalau ini diganti dengan dhammah, wal-lailu, maka bukan demi malam lagi, tapi dan malam. Ya, dan malam. Tapi karena di sini setelah waw ini ada huruf atau ada kata berharokat kasroh yang di bawah ini, maka dia disebut dengan wawul qasam atau waw yang mengartikan sumpah. Jadinya wal-laili, demi malam apabila telah larut, dan ini juga sama, waw setelahnya ada kasroh, subhi, was-subhi dan subuh. Contoh lain ada di surat Al-Asr, wal asri, artinya kan aslinya kan wal asri, ro-nya berharokat kasroh, itu kita menerjemahkan dengan dan demi waktu atau demi waktu asar. Atau yang lain, wal laili idza yaghsha, contoh ya, yang lain ya, wal fajri, demi waktu subuh. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk qasam atau bentuk-bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ayat 15 ini, aku bersumpah demi bintang-bintang. Ini Allah berfirman, aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, wal laili idza as'as, dan malam apabila demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing atau terbit. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah untuk manusia atau makhluknya
siapapun makhluknya, maupun itu hewan, manusia, tumbuhan atau yang lain, ketika bersumpah haram hukumnya ketika bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Barang siapa yang bersumpah halaf itu bersumpah atas selain nama Allah, demi bintang, demi purnama, demi pohon, demi matahari dan lain sebagainya, ketika seorang makhluk itu bersumpah atas selain nama Allah, dengan selain nama Allah, maka dia bisa dikatakan kufur atau terkena syirik. Hati-hati, dia bisa terkena kufur, dia telah kufur atau dia telah syirik. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana Ustaz? Lah ini kok boleh? Ya, ini pengecualian, karena yang bersumpah di surat At-Takwir ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bersumpah di surat At-Takwir ini siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang boleh bersumpah atas makhluknya. Lalu buat apa sih Ustaz Allah itu bersumpah dengan makhluknya? Allah ingin memuliakan makhluknya kepada makhluk yang lain. Contoh, bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Ya, bintang-bintang ini mulia ternyata. Ya, yang Allah sebutkan sebagai sumpah-sumpah itu adalah bentuk kemuliaan Allah kepada yang disumpahi. Contoh, demi waktu asar. Waktu asar itu sangat mulia. Contoh lain, walaili, demi malam. Malam itu juga sangat mulia karena Allah telah bersumpah atas namanya. Seperti itu ya. Jadi Ustaz ulang, hanya Allah lah yang boleh bersumpah atas makhluknya demi bintang, demi bulan, demi malam, demi waktu duha, wadduha. Itu boleh karena Allah lah sang pemilik atau sang pencipta makhluknya. Tapi ketika makhluk bersumpah atas nama makhluk, manusia bersumpah atas nama makhluk, makhluk itu adalah ciptaan atau pohon, matahari atau yang lainnya, maka itu telah syirik atau telah kufur. Naudzubillah min dzalik. Lalu Allah itu bersumpah buat apa Ustaz? Apa kegunaan sumpah? Kegunaan sumpah adalah ketika seperti kita ya, ketika kita bersumpah adalah untuk menekankan hal-hal yang akan kita bicarakan. Contoh, ketika kita butuh misalkan, atau kita dituduh misalkan, kamu mencuri ya, demi Allah saya tidak mencuri. Nah kan, untuk penekanan atau untuk meyakinkan orang tersebut bahwa dia benar-benar tidak mencuri. Seperti itu, paham ya? Nah, Allah juga bersumpah atas nama makhluknya, ini bersumpah, jadi tidak main-main. Apa yang Allah sumpahi? Yaitu innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman. Jadi benar-benar firman, tidak ada Al-Quran itu adalah karangan. Karena orang-orang kaum musyrikin itu, orang-orang jahiliyah waktu itu ketika Al-Quran diturunkan, mereka menuduh bahwa Muhammad telah mengarangnya, Muhammad telah menulisnya sendiri. Nah, Allah bersumpah di surat At-Takwir, apa yang disumpahi? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh atau yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Siapa yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Jadi setelah bersumpah dari bintang, malam, subuh, apa yang Allah sumpahi, apa yang Allah yakinkan, apa yang Allah tekankan, yaitu sesungguhnya Al-Quran ini loh benar-benar firman Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Lalu ayat 20-nya juga menjelaskan tentang gambaran malaikat Jibril itu. Dzi quwwatin 'indadil arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy. Maksudnya, jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang kuat. Di sini ada dua sifat. Yang pertama, malaikat Jibril adalah yang paling kuat, ya, malaikat yang memiliki kekuatan
dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Jadi malaikat Jibril adalah imamul malaikah, imam para malaikat. Masya Allah. Ada satu kisah, insya Allah penutup ini. Jadi kalian apakah tahu kejadian yang terjadi kepada kaum Nabi Lut? Ya, mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengangkat desa-desa mereka, mengangkat tempat-tempat tinggal mereka ke langit, lalu Allah balik dan Allah jatuhkan kepala-kepala mereka di atas tanah-tanah kampung mereka. Jadi sangat mengerikan. Siapa yang Allah tugaskan untuk mengangkat itu? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Bukan Allah sendiri, tapi Allah menyuruh malaikatnya. Hanya dengan malaikat satu saja bisa mengangkat kampung-kampung kaum Nabi Lut yang penuh dengan dosa. Lalu Allah dengan perintahnya, Jibril mengangkat kampung tersebut dan membalikannya, lalu menjatuhkannya, dijatuhi dengan batu-batu dari api neraka, wal'iyadzubillah. Seperti ini ya penjelasan ayat 15 sampai 20. Jangan lupa untuk hari Kamis setoran dari ayat 11 sampai 15. Yang belum ayat 1 sampai 10 saya tunggu, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Jadi kalian yang belum 1 sampai 10, 1 sampai 10 dulu. Yang sudah sekarang tinggal 11 sampai 15. Oke. Barakallahu fikum. Saya tunggu setorannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.